Halo teman-teman, perkenalkan kami dari Prodi Teknologi Rekayasa Elektro Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Kami di sini akan mendemonstrasikan salah satu mesin listrik generator DC. Tujuan dari pengujian generator DC ini adalah pertama, kita akan memahami basic persen dari generator DC. Kedua, kita akan memahami tentang rangkaian penyusunan generator DC. Ketiga, kita akan memahami pengaruh tegangan eksitasi terhadap output generator DC. Jadi pengenalan generator DC adalah sebuah alat yang mengubah dari energi mekanik menjadi energi listrik. Generator DC bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetis, yaitu ketika konduktor diputakan di dalam medan magnet akan menghasilkan sebuah arus pada konduktor tersebut. Jadi alat pertama yang akan kita gunakan tentu saja yaitu adalah sebuah generator DC. Nah, generator DC ini akan kita gunakan eh, dalam pengujian kali ini, dan pengujian kali ini akan memerlukan energi mekanik dari sebuah mesin listrik yaitu motor DC shunt. Fungsi alat kedua selanjutnya yaitu dari generator DC ini kita akan memerlukan tegangan input DC dari power supply, dan power supply ini akan bertindak sebagai tegangan ekstasi. Kelas selanjutnya yaitu kita memerlukan sebuah power supply sebagai sumber tegangan DC untuk disambungkan ke motor DC shunt. Dan itu kita akan membutuhkan multimeter. Multimeter di sini berfungsi untuk mengukur tegangan output dari si power supply. Karena terkadang multimeter menuju output yang tidak sesuai dengan skala yang wawasan di sini. Tentunya itu kita memerlukan multimeter. Multimeter ini kita gunakan untuk mengukur kecepatan putar dari generator. Ini terakhir berjumper untuk membuat rangkaian generator. Oke, di sini kita akan mulai melakukan pengujian. Yang pertama kita akan merangkai motor decision terlebih dahulu. Nah, kumparan medan dari motor decision E1 dan E2 ini akan kita sambungkan dengan tegangan DC dari power supply. E1 di sini akan kita sambung ke positifnya power supply. Pastikan power supply dalam kondisi mati atau off ya, supaya lebih aman. Ini ke negatifnya ke si E2. Dari kumparan medan ini akan kita sambungkan ke kumparan rotor si motor desain. Seperti ini. Kita gunakan kabel yang pendek. Kita paralel ya. E1 ke A1. Mudah. Sementara E2 akan kita sambungkan ke A2. Karena ini adalah rangkaian decision ya, atau paralel. Selanjutnya kita juga akan merangkai si generator DC ini. Jadi generator ini kita memerlukan power supply dari untuk tegangan DC sebagai tegangan ekstasi. Nah, positif dari power supply ini akan kita sambung ke kumparan medannya si generator ke E1. Sementara E2-nya akan ke negatif dari power supply. Nah, kita akan membutuhkan multimeter untuk mengukur tegangan output dari si generator. Tegangan output ini kita ukur di antara kumparan rotor yaitu A1 dan A2. Ya. Di sini terbaca 1443. Oke, jadi dari data yang kita ambil, diketahui bahwa tegangan input motor DC itu adalah 50. Dan kita mendapatkan kecepatan putar generator atau RPM sebesar 1915. Jadi dari data yang kita ambil, diketahui bahwa jika tegangan input motor DC itu bertambah, maka kecepatan putar motor akan bertambah juga. Diketahui bahwa sebelumnya kita melakukan dengan tegangan input 50 menghasilkan 1215. Lalu kita menambahkan tegangan input 75 menjadi 1428. Dan ada juga tegangan eksitasi. Semakin kita meninggikan atau memperbesar tegangan eksitasi, maka tegangan output pada generator juga akan otomatis bertambah. Contohnya pada tabel di data tersebut. Sekian video pengujian tentang generator DC dari kami. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa. Terima kasih.